Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Lintang Kemukus semuanya. Berjumpa lagi bersama Lintang Kemukus Channel. Kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri dari kisah nyata yang berjudul Nasib Tragis Lelaki Beristri Kuntil Anak. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus yang memiliki cerita-cerita misteri, kirimkan di Instagram @lintangkemukus_channel dan juga di WA admin yang tercantum di deskripsi video ini. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, tidak perlu berlama-lama lagi, kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Cerita ini berawal dari kisah saudara dari sahabatku di kampung. Kebetulan kampungku terletak sedikit terpencil. Di sana aku punya tetangga yang tidak begitu jauh dari rumahku. Beliau bernama Pak Sukadi. Dan Pak Sukadi ini orangnya sudah sebaya dengan bapakku, kira-kira berusia 50 tahunan. Dan anehnya Pak Sukadi ini tidak punya istri dan belum pernah menikah sekalipun. Sejak dulu Pak Sukadi orangnya rajin bekerja sebagai petani. Makanya kehidupan Pak Sukadi hidupnya berkecukupan. Dan awal cerita ini 5 tahun yang lalu, Pak Sukadi membeli tanah lagi, sedangkan tanah yang dibeli Pak Sukadi ini tidak ada yang berani membelinya karena ladang itu terkenal angker. Bahkan pemilik sebelumnya juga tidak pernah berani mendatangi ladangnya itu. Tapi pada dasarnya Pak Sukadi ini orangnya selain rajin juga tidak mengenal rasa takut. Seusai membayar tanah itu, keesokan harinya Pak Sukadi bersiap untuk memulai menggarap ladang yang baru dibelinya. Karena Pak Sukadi ini hidup hanya dengan adik perempuannya yang bernama Yutarmi, maka Pak Sukadi pamit pada adiknya itu dan minta dibuatkan bekal nasi karena akan pulang sore hari. Sesampai di ladang, Pak Sukadi langsung bekerja membersihkan rumput dan tanaman liar yang tidak dibutuhkan. Setelah siang harinya, Pak Sukadi istirahat dan memilih berteduh di rimbunan pohon bambu ori yang sangat rimbun. Setelah sekian lama istirahat, Pak Sukadi mencium bau yang tidak semestinya ada di tempat itu karena baunya sangat harum. Bau bunga melati dan kadang harum bunga kemboja yang sangat tajam menyengat di hidung Pak Sukadi. Tapi dasarnya Pak Sukadi tidak punya rasa takut. Akhirnya Pak Sukadi melanjutkan kerjanya lagi. Setahun sesudah berlalu, dan dalam mengolah lahan itu seringkali Pak Sukadi ditemani sosok wanita aneh yang sebelumnya tidak dikenalnya. Dan sosok wanita itu berkata pada Pak Sukadi kalau wanita itu bernama Kantil. Karena saking seringnya menemani Pak Sukadi, akhirnya Pak Sukadi bertekad untuk menikahi Kantil dan tidak peduli siapa dan dari mana asalnya si Kantil ini. Setelah sekian lama perjalanan Pak Sukadi dan Kantil dalam pernikahan, anehnya saudara dan tetangga-tetangganya tidak pernah melihat dan mengenal istri Pak Sukadi.
Dan yang membuat aku heran, saat malam itu aku diajak menemani temanku yang kebetulan ponakan dari Pak Sukadi tidur di rumah Pak Sukadi. Malam itu kira-kira pukul 10 malam. Aku mendengar Pak Sukadi sedang ngobrol dengan seseorang, tapi aku tidak mendengarnya jawaban dari orang yang diajak berbicara oleh Pak Sukadi. Bahkan kalau dirasa Pak Sukadi ini seperti orang yang sedang berbicara sendiri. Mendengar keanehan itu, aku bertanya pada temanku, kalau Pak Sukadi itu sedang berbicara dengan siapa? Tanyaku pada temanku. Lalu temanku menjawab, kalau Pak Lek Sukadi selalu seperti itu sejak membeli ladang angker 5 tahun lalu. Dan suatu ketika dulu temanku pernah bertanya kalau Pak Lek sedang bicara dengan siapa. Kalau malam tiba kok selalu seperti orang sedang mengobrol. Dengan terus terang Pak Sukadi berkata kalau sedang berbicara dengan istrinya. Bahkan pernah juga Pak Sukadi bicara pada tetangga kalau Pak Sukadi ini sudah menikah dan juga memberitahukan kalau istrinya bernama Kantil. Mendengar hal tersebut, malam itu aku tidak bisa tidur semalaman dan aku gelisah karena sering juga aku mencium bau wewangian yang membuat aku bertambah takut. Dan pagi pun tiba yang membuat aku lega. Dan Pak Sukadi ini orangnya sungguh baik hati dan suka berbagi apa-apa saja pada tetangga sekitarnya, seperti saat panen dari ladangnya yang lain. Tempat para tetangganya pasti sering ikut merasakan hasil panennya. Dan yang lebih aneh lagi, setiap pagi Pak Sukadi selalu membawa makanan dan dibawanya ke rimbun pohon bambu ori di ladangnya itu. Dan setiap ditanya orang yang sedang dijumpainya, selalu dijawabnya dengan jujur kalau makanan itu mau diberikan buat istrinya. Dan kejadian itu terjadi bertahun-tahun lamanya, hingga akhirnya ada berita kalau Pak Sukadi sedang sakit keras dan tidak bisa kemana-mana lagi. Dan setiap ditanya oleh tetangga ataupun saudaranya tentang apa ya sakit yang dideritanya, Pak Sukadi tidak pernah mengaku dan menjawabnya kalau sakitnya itu apa. Hingga pada akhirnya Pak Sukadi pun meninggal dunia. Dan semua warga pada akhirnya tahu sakit yang diderita Pak Sukadi. Kalau sebenarnya Pak Sukadi ini sakit karena kemaluannya sudah membusuk karena terlalu sering berhubungan badan dengan istri kuntilanaknya itu. Maka dari itu, buat teman-teman semuanya, mari kita dekatkan diri kepada Sang Pencipta dan lebih banyak lagi berdoa. Semoga kita dihindarkan dari gangguan dan rayuan jin dan setan yang menggunakan tipu daya untuk menggoda kita semuanya. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, sampai di sini perjumpaan kita kali ini dalam cerita misteri nasib tragis lelaki beristri kuntilanak. Sebelum saya akhiri, mohon maaf semua kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Lintang Kemukus channel
agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Selamat istirahat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.